Jelang pertandingan lawan Bahrain, Elkan Bagot tiba-tiba muncul. Supporter timnas Indonesia membeludak di Bahrain, tak henti lantunkan sholawat. Jordi Amat jadi kapten gantikan peran Ziyech. Media Inggris kembali prediksi timnas Indonesia kalah lawan Bahrain. Ziyech tiba-tiba minta diduetkan bareng Miss Hilgers. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jordi Amat berpotensi menggeser Ziyech sekaligus menjadi kapten timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain. Semenjak menjalin debut bersama dengan timnas Indonesia pada Desember 2022 lalu, Jordi Amat tak pernah dicadangkan Sintayong. Ex-pemain Espanyol itu selalu dimainkan starter dan cuma 2 kali tidak main penuh selama 90 menit. Karena itu, Jordi Amat berpotensi mentas sebagai starter dalam laga nanti. Pesepak bola 32 tahun itu bisa diperankan sebagai bek tengah dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong. Satu yang pasti, jika Jordi Amat dimainkan, otomatis dirinya menjadi kapten timnas Indonesia, menggeser Ziyech yang menjadi kapten kedua di laga kontra Arab Saudi dan Australia. Secara serata, kapten timnas Indonesia ditempati oleh Asnawi Mangkualam, disusul Jordi Amat dan juga Ziyech. Melihat konsistensi penampilan yang ditunjukkan Sandy Wells di laga melawan Arab Saudi dan juga Australia, dirinya lebih mungkin diplot sebagai pemain starter ketimbang Asnawi Mangkualam. Alhasil, Jordi Amat naik pangkat karena berstatus wakil kapten. Dimainkannya Jordi Amat di laga nanti memang menimbulkan pro dan kontra. Kubu yang pro menilai pengalaman Jordi Amat bermain di level tertinggi sepak bola Inggris dan juga Spanyol masih dibutuhkan timnas Indonesia. Di sisi lain, kubu yang kontra menilai Jordi Amat sebagai raja blunder yang kerap merugikan skuad Garuda. Sekarang menarik menanti formasi apa yang diturunkan oleh Sintayong. Harapannya hasil positif bisa didapatkan timnas Indonesia dalam lawatan ke Bahrain. Just happened or just begun. The anchor often announces it by saying, "This just..." Media yang berbasis di Inggris, yakni Sportmore, memprediksi timnas Indonesia kalah saat bersua Bahrain dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sportmore memberikan ulasan jelang bentrok Bahrain versus Indonesia di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024. Sportmore memprediksi Bahrain bisa menang tipis saat bermain di hadapan publik sendiri. Sportmore menyoroti kekalahan telak 0-5 Bahrain dari Jepang di laga terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sportmore menyoroti kekalahan telak 0-5 Bahrain dari Jepang di laga terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, fakta Bahrain bisa membawa pulang 3 poin dari markas Australia membuat tuan rumah diunggulkan di laga nanti. Kami katakan, Bahrain menang 2-1 atas Indonesia, tulis Sportmore dalam prediksinya. Meski Bahrain kalah telak di pertandingan terakhir, kita tidak bisa mengabaikan bahwa mereka berhasil mengalahkan Australia di pertandingan tandang mereka. Mengingat hal itu, kami mendukung kemenangan tipis Bahrain di kandang, yang akan membuat mereka tetap berada di posisi ketiga besar, tulis media Inggris tersebut. Meski diprediksi kalah, kans timnas Indonesia untuk menyajikan kejutan justru terbuka. Faktornya tentu performa bagus di 2 laga awal melawan Arab Saudi dan juga Australia. Kekuatan timnas Indonesia juga bertambah di laga ini. Timnas Indonesia akan diperkuat 2 pemain asosiasi anyar, yakni Miss Hilgers dan juga Eliano Renders, yang bermain di Liga Belanda atau Eredivisie. Ribuan supporter dikonfirmasi siap mendukung timnas Indonesia di laga kontra Bahrain di Stadion Nasional Bahrain di Manama. Hal itu diungkap oleh anggota Skop PSSI yakni Arya Sinulinga. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain di laga ketiga grup seputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Bahrain National Stadium, Manama, pada Kamis 10 Oktober 2024 dan bakal berlangsung jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut amat penting bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan pertama di putaran ketiga kualifikasi. Sebab itu, dukungan dari supporter timnas Indonesia juga tak kalah penting demi keberhasilan skuad Garuda. Arya mengatakan ribuan supporter timnas Indonesia akan mendukung langsung di stadion.
Ia mengakui PSSI sudah berkomunikasi langsung dengan kelompok supporter tersebut. Mungkin sekira hampir 1.500-an dan ada dari Qatar, Arab Saudi, kemudian dari Bahrain sendiri pun hampir 400-an, kata Arya Sinulinga. Ini saya terima laporan dari Garuda Qatar, kelompok supporter timnas Indonesia. Karena kami berhubungan sama mereka, lalu kami kontak mereka dan support mereka juga, tukas Arya Sinulinga. Kehadiran ribuan supporter ini dipastikan bakal membuat Miss Hilgers takjub, mengingat sebelumnya Miss Hilgers sangat berharap supporter timnas Indonesia hadir ke stadion langsung. Laga nanti juga bakal menjadi laga debut bagi Miss Hilgers jika diturunkan oleh Sintayong. Para supporter juga sangat berharap Miss Hilgers diturunkan oleh pelatih kepala yakni Sintayong. Tenaganya sangat dibutuhkan untuk mengawal lini pertahanan skuad Garuda. Elkan Bagot tiba-tiba muncul jelang laga timnas Indonesia lawan Bahrain. Ya, Elkan Bagot tak masuk skuad timnas Indonesia. Namun ada kabar positif dari Elkan Bagot di Liga Inggris. Nampaknya pemulihan cedera Elkan Bagot berjalan dengan baik. Blackpool FC menyambut kembali 2 pemain ke lapangan minggu ini, termasuk Elkan Bagot. Dengan demikian, Elkan Bagot semakin dekat untuk kembali berlaga membela Blackpool FC. Dan begitu juga akan punya peluang untuk bergabung timnas Indonesia di masa mendatang. Elkan Bagot memiliki cedera di pergelangan kaki setelah ia bertanding 3 laga bersama dengan Blackpool FC. Pelatih Blackpool FC yakni Steve Bruce memberikan perkembangan terkini terkait kondisi Elkan Bagot. Oli Nobrun dan Elkan Bagot sama-sama turun ke lapangan minggu ini. Jadi mereka akan berlari di sana. Dan mudah-mudahan kita dapat melihat mereka kembali ke skuad dalam beberapa minggu ke depan, kata Steve Bruce. Elkan Bagot ada di Blackpool FC sebagai pemain pinjaman dari Ipswich Town. Ia menjalani peminjaman sampai Mei 2025. Elkan Bagot bergabung dengan Blackpool FC yang bermain di kasta ketiga Liga Inggris pada Agustus 2024. Karena cedera yang dialaminya, pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu baru bermain 3 pertandingan untuk Blackpool FC. Sementara itu, Elkan Bagot sudah tak masuk ke skuad timnas Indonesia sejak Maret 2024. Terakhir kali ia membela timnas Indonesia di Piala Asia 2024. Pemain 21 tahun itu sudah memiliki 22 cap bersama dengan timnas Indonesia. Elkan Bagot juga sudah mencetak 2 gol. Gol debutnya terjadi ke gawang Malaysia di Piala AFF 2020. Kemudian gol keduanya saat melawan Nepal di kualifikasi Piala Asia 2023. Miss Hilgers, pemain belakang berusia 23 tahun menjadi sorotan jelang debutnya bersama dengan timnas Indonesia. Ia berpotensi akan duet bersama dengan Zayid Zez. Kehadirannya diharapkan memperkuat pertahanan Garuda dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Hilgers tidak hanya akan menambah soliditas lini belakang, tetapi juga membawa nilai tambah secara keseluruhan, baik dalam hal kualitas permainan maupun market value tim nasional. Hilgers datang tepat pada waktunya. Meski ia tak bisa bermain saat Indonesia melawan Arab Saudi dan juga Australia, kini ia siap beraksi dalam pertandingan penting berikutnya, yakni melawan Bahrain dan juga Cina. Kehadirannya akan terus berlanjut dalam FIFA Matchday, termasuk pertandingan melawan Jepang dan juga Arab Saudi pada November mendatang. Sebagai pemain kunci di FC Twente, tim papan atas Liga Belanda, Hilgers sudah menunjukkan kualitasnya. Bahkan ia turut berkontribusi saat timnya berhasil menahan imbang Manchester United dengan skor 1-1 di ajang Liga Eropa. Pengalaman berharga ini membuat Hilgers dipercaya mampu memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia. Dalam beberapa hari ke depan, Hilgers akan fokus penuh bersama dengan skuad Garuda. Ia bertekad memberikan performa terbaiknya demi membantu timnas Indonesia meraih kemenangan di lapangan, serta membuka peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia. Misi ini tentu menjadi tantangan berat, namun dengan kehadiran pemain seperti Hilgers, harapan Indonesia semakin kuat. Tidak hanya menjadi harapan timnas Indonesia, Hilgers juga menjadi sorotan media Asia berkat nilai pasarnya yang mencapai 122 miliar rupiah. Jika Hilgers, Zayid Zez dan juga Verdon diturunkan bersama dalam pertandingan melawan Bahrain, Indonesia akan memiliki kombinasi bek tengah total nilai lebih dari 200 miliar rupiah. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi lini serang Bahrain, mengingat para pemain belakang Indonesia ini memiliki pengalaman yang bermain di kompetisi Eropa.
Pelatih Bahrain Indra Talijid pun mengakui kekuatan Indonesia. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut timnas Indonesia sebagai skuad internasional dengan pemain yang berlaga di liga-liga top Eropa. Talijid menekankan pertandingan melawan Indonesia tidak akan mudah, mengingat skuad Garuda memiliki banyak pemain berkualitas yang bermain di liga besar seperti Belanda, Inggris, dan juga Australia. Pertandingan antara Bahrain dan juga Indonesia dalam melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian berat bagi kedua tim.